Hai, selamat datang di RBT TV Podcast Bisa. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di episode kali ini kami berada di sekolah SMPN 9. Itu tepatnya di Desa Punggu Ketupa, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Jadi kita langsung saja masuk ke sekolahnya. Nah, jadi kalau mau masuk kita harus ukur suhu dulu, mengikuti protokol kesehatan. Jadi kan sekarang udah ngikutin protokol kesehatan, jadi kita langsung aja ketemu sama kepala sekolah SMP 9. Mari. Halo guys, kami saat ini ingin mendatangi langsung kepala sekolah SMP Negeri 9. Jadi ayo kita langsung minta izin buat berbincang-bincang santai dengan kepala sekolahnya. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, kami dari ini Rakyat Benteng RBT TV meminta izin, meminta waktunya kepada Ibu maupun siswa yang berprestasi Bu untuk berbincang-bincang santai. Boleh Bu? Boleh ya Bu ya. Nah, kepala sekolahnya udah ngizinin buat kita mengetahui SMP 9, berbincang santai dengan kepala sekolah maupun siswa yang berprestasi. Jadi ikutin terus videonya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami berada di SMP 9, itu tepatnya di Desa Punggu Ketupat, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Nah, di sekolah SMP 9 ini pasti adanya murid berprestasi. Di sebelah saya sudah ada salah satu siswi yang berprestasi di SMP 9, itu bernama Intan Amelia. Kita langsung kenalan. Halo Intan Amelia. Halo. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Kelas 9 ya sekarang. Nah, kalau dengar-dengar kan Amelia, panggilannya apa? Intan apa Amelia? Intan. Nah, kakak dengar-dengar kan Intan ini dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, sekarang itu juara 1 terus. Nah, ada nggak tips-tips buat teman-teman di luar sana bisa mencapai juara 1 terus dari awal masuk SMP sampai sekarang ya? Itu gimana tipsnya? Belajar terus sih. Terus misalnya biasanya ada ulangan. Kita harus belajar sebelumnya biar masuk kelas. Oh, jadi kalau dari tips Intan sendiri itu sebelum ulangan, malamnya atau subuhnya itu sesudah sholat ya, belajar. Nah, kemarin kan pandemi nih, sekarang udah masuk. Itu ada nggak perbedaannya kita belajar di rumah sama belajar di sekolah? Ada sih banyak perbedaannya. Kalau di sekolah kan kita dijelaskan oleh guru. Kalau dari kemarin kalau nggak paham kita harus paham. Kalau nggak paham kita harus cari di Google atau di YouTube tutorialnya gitu kan. Kalau di sekolah bisa kan langsung ke gurunya, jadi ngerti belajarnya. Jadi kalau di rumah nggak ada tanya-tanya sama guru? Bisa ditanya, tapi kadang jaringan kalau repot punya mati gitu nggak ada sinyal lagi. Jadi kendala kalau belajar, salah satu kendalanya belajar di rumah itu sinyal ya? Iya. Oh gitu. Terus waktu kita flashback ke belakang itu masalah pandemi. Kalau absennya gimana? Apa belajar tiap hari kayak gitu? Itu gimana absennya? Absennya belajarnya tiap hari. Minggunya libur. Absennya itu online lewat WA. Jadi apa ya?
login langsung. Itu kita itu harus online terus gitu kan, harus pegang HP terus Mm-mm. biar orang tahu kita masuk atau enggak. Kalau kita nggak ngasih, dikiranya kita alpha, padahal kita aja. Oh jadi dimulai dari jam 8 ya? Berarti harus on terus WA. Berarti belajar waktu dulu itu megang gadget terus ya di WA ya. Kalau dari guru-gurunya sendiri itu ngasih tugas gimana? Tugasnya kadang disuruh gitu kan, Dari apa? ngerangkum Heeh. kesalahan gitu kan. Terus disuruh praktek-praktek menjelaskan atau gimana gitu. Berarti kalau Intan sendiri untuk disuruh mempraktekkan itu direkam ya, kirim ke grup atau gimana? Ke WA pribadi. WA langsung sama gurunya. Itu kalau SMP berapa mata pelajaran sih? 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran. Terus satu harinya kira-kira berapa? Ada 3 sampai 4 gitu. Dua pelajaran kalau mau dari kalau sekolah 4 atau 3. 4 sama 3 ya. Nah, sekarang kan kemarin udah daring, sekarang udah masuk. Terus waktu masuk ini gimana sistem sekolahnya? Berbeda nggak kemarin kan sebelum pandemi, udah tuh pandemi kan kita di rumah kan. Dan sekarang masuk lagi masih ada pandemi. Itu gimana sekolahnya? Banyak nggak perbedaannya? Jauh berbeda dari sebelum pandemi. Banyak sih, kalau kemarin kan kita masuk semua ya. Akhirnya kita juga ramai di sekolah terus belajar sama juga. Ini kan first shift, jadi teman-temannya berkurang gitu kan. Teman pun berbentuk dan kita belajarnya itu nggak pakai istirahat, belajar sampai pulang Jadi full ya. Itu dari jam berapa? dari jam 8 sampai jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10, berarti sekitar 2 jam ya itu full belajar. Itu berapa mata pelajarannya? 3 sampai 4 kali. Yang 3 sampai 4 itu dilangsungkan 2 jam gitu ya? Iya. Itu shift 1. Kalau shift 2-nya? Dari jam Dari sama aja. jam 10 sampai jam 12 ya? Beda hari maksudnya. Oh, beda hari. Oh, berarti shift 1 itu misalnya hari Senin. Shift 2-nya masuk hari Selasa? Enggak, jadi Senin, Selasa, Rabunya itu shift 1-nya. Dan Kamis, Jumat, Sabtunya itu untuk shift 2-nya gitu. Oh, berarti lumayan juga liburnya ya. Jadi ada libur-liburnya. Tapi kalau selama kan itu ganti-gantian nih shift 1 sama shift 2. Itu tugasnya numpuk nggak? Dikasih terlalu banyak nggak sama gurunya? Kadang sering numpuk sih. Guru yang itu masih tugasnya banyak. Itu juga masih gitu. 10 mata itu kan sama-sama ngasih tugas. Jadi full liburnya itu kadang nggak libur sih, di rumah ngerjain tugas mulu. Jadi ngerjain tugas mulu ya. Jadi waktu masuk sekolah langsung ngumpul tugas. Oh, gitu ya. Terus selama pandemi ini dilihat hobi badminton. Masih main nggak pandemi sekarang sampai sekarang? Kalau sore-sore gitu sering sama teman-teman Di rumah ya? main pikiran gitu kan. Masih sering main. Terus ada kegemarannya menggambar, ngelukis atau ngegambar ini boneka-boneka di buku gambar gitu ya hobinya. Iya. Jadi untuk ini ya santaikan pikiran dari tugas-tugas yang numpuk, dari lari ke hobi. Nah, Intan sendiri kan udah kelas 9, terus udah membagikan juga tips-tips cara belajar Intan itu kepada teman-teman. Cita-cita Intan sendiri mau jadi apa? Mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Biar bisa ngebantu orang gitu, ngebantu orang. Kadang kan orang nggak punya uang buat berobat. Iya. Kita sama mereka gitu. Jadi terinspirasi dari Untuk membantu sesama lah gitu. Oh, jadi kepikirannya apalagi di daerah Intan sendiri ya kan? Jadi terinspirasi mau jadi dokter. Tadi udah berbicara tentang hobi, kegemaran, cita-cita, sama prestasi. Nah, sekarang kan Intan itu kelas 9, berarti kelas 3 bentar lagi mau SMA. Di sekolah sendiri kan ada kebijakan baru atau peraturan baru kan, dihilangkan ujian nasional. Jadi ujian sekolah. Itu dari Intan sendiri untuk menghadapi ujian sekolah itu gimana?
Bisa berbagi tips kepada teman-teman yang nonton mungkin. Tipsnya itu kita harus membuat pelajaran itu jadi senang gitu kan. Senang, nggak membosankan. Kalau kita bosan kan kita nggak ingat pelajarannya tadi. Kalau kita bikin seru gitu kan ingat, apalagi kalau bareng teman-teman jadinya lucu gimana gitu. Sama-sama ingat pelajarannya, sama-sama ngingetin. Kalau sendiri kan pusing ya banyak. Iya. Kan. Jadi tips dari Intan sendiri intinya bermain sambil belajar ya, dengan mengumpulkan teman-teman yang satu hobi, mengumpulkan teman-teman yang mau belajar bareng. Itu Intan sendiri udah ada ya kelompoknya untuk belajar-belajar di rumah juga ya. Nah, terakhir dari kakak sendiri sama Intan, bisa ngasih motivasi kepada teman-teman di luar sana yang mesti itu harus belajar kayak gitu, apalagi harus meraih cita-cita kan. Tuh, boleh kasih motivasi buat teman-teman agar semangat terus belajar. Kita sebenarnya harus semangat belajarnya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu dong gimana nanti kan. Kalau kita bisa jadi orang sukses membanggakan orang tua, itu kita sendiri yang mungkin gitu kan bisa ngerasain gimana gitu bangga kita. Dan kalau orang, kalau kita yang sendiri nggak tahu apa-apa, cuma sekolah untuk yang pulang aja, kita nggak ada nyangkut buat apa sekolah kalau kita sekolah itu kan belajar mencari ilmu, bukan main-main aja sih gitu. Jadi motivasinya harus mencari ilmu dari kecil ya sampai besar. Jadi jangan patah semangat buat teman kalian. Terima kasih Intan, Amelia, makasih. Nah, sahabat RBT TV tadi udah bersama dengan siswi berprestasi di SMP 9. Saat ini di sebelah Jeng Dini ini udah ada Ketua OSIS langsung dari SMP 9, Adelia Ananda. Benar ya, Adelia Ananda, panggilannya Adel. Nah, kenapa Adel sendiri mau menjadi Ketua OSIS? Karena saya ingin meneruskan visi dari Ketua OSIS sebelumnya dan ingin membantu memajukan SMP ini. Jadi visi misi sebelumnya apa emang? Apa ada perubahan nggak? Kan tadi meneruskan visi misi yang sebelumnya ada. Visi misi itu sendiri apa aja? Visi misi yang sekarang, salah satunya yakni untuk perkebunan dan untuk membantu siswa-siswi yang biasanya melanggar peraturan dan mendidik mereka agar tidak melanggar peraturan itu lagi. Emang peraturan apa aja yang siswanya di SMP ini yang melanggar kayak gitu? Dilanggar? Sering berantem, merokok, baju di luar, lambat. Jadi kalau ada salah satu siswa yang bermasalah itu, pihak OSIS langsung memanggil ke ruangan OSIS sendiri? Apa langsung ke ruang BK? Tidak, pertama kami akan menegur. Jika mereka masih melakukan hal tersebut, maka kami akan menindaklanjuti tindakan tersebut. Kami akan mengenakan sanksi. Oh gitu. Terus ada nggak aspirasi dari siswa-siswi tersendiri untuk misalnya ada keluhan nih di sekolahnya, langsung ke OSISnya, ada nggak sampai sejauh ini mengeluhkan perihal sarana maupun prasarana yang ada di SMP 9? Belum ada ya, berarti mereka merasa ini ya, puas dengan prasarana maupun sarana di SMP 9. Nah, dilihat di sini hobi Adel itu pencaksilat. Menekuni ini dari kapan? Hobi pencaksilat sih dari sejak kecil, tapi baru bisa ikut dalam organisasi pencaksilatnya baru mulai dari kelas 1 SMP. Berarti di SMP 9 ini ada ya ekstrakurikuler ya? Iya. Ada nggak? Latihannya di luar. Latihannya di luar. Emang di SMP 9 ini ekstrakurikulernya apa aja? Olahraga, kesenian. Pramuka, olahraga, kesenian. Nah, sekarang kan pandemi nih, itu gimana? Masih lanjut nggak untuk ekstrakurikulernya? Atau diberhentikan ya? Diberhentikan. Penggantinya apa kalau kegiatan itu nggak ada? Untuk memotivasi anak-anak lah, ibaratnya siswa-siswi, teman-teman kalian. Nggak ada ya? Nggak ada kegiatan ini?
keorganisasian? Apa? Dia membentuk perkebunan seperti menanam cabai, sayur-sayuran. Itu di mana lokasinya? Di belakang kelas, di lokasi sekolah. Berarti di belakang, Memanfaatkan lingkungan sekolah. oh di belakang kelas masing-masing itu ada halamannya ya? Berarti tiap kelas itu mereka ikut ini apa namanya kegiatan itu? Enggak, itu khusus tentang OSIS, tapi mereka kadang juga membantu merawatnya. Oke. Nah, cita-cita Adelia apa? Menjadi seorang pilot. Kenapa mau jadi pilot? Kan perempuan sedikit ya, berapa persen sih yang mau jadi pilot? Kenapa Adelia mau? Dari hobinya ini pencak silat. Keren lah, ini pencak silat terus sekarang pilot. Ya, dari kecil sih pengen aja terbang, membawa penumpang, selamat, dan tujuan. Melihat apa inspirasinya tuh Adelia mau jadi pilot tuh lihat apa? Karena keren-kereninnya ya. Oh iya. Kelas 8B ya, kelas baru kan. Berarti bentar lagi mau naik kelas 3 ya. Nah, kakak dengar prestasinya juara 1 dari kelas 7 sampai kelas 8. Berarti kelas 1 sampai kelas 2 ya. Adelia sendiri kan sibuk nih di organisasi. Itu gimana cara membagi belajar organisasi maupun memang kewajiban Adelia sebagai siswa, sebagai pelajar? Itu bagaimana cara membagi waktu? Saya mendahulukan untuk belajar. Habis belajar, baru saya menjalankan tugas saya sebagai ketua OSIS. Berarti Agar semua keduanya tidak terlupakan. dikerjakan yang kewajiban dulu ya, daripada yang organisasinya. Nah, terakhir pertanyaan dari kakak, sebagai ketua OSIS bisa kasih motivasi buat teman-teman, apalagi di era pandemi ini, dan buat kelas 3 untuk menghadapi ujian sekolah. Itu tips motivasinya, boleh kasih ke teman-temannya. Berusaha, jangan lupa berdoa, belajar dengan giat seperti menghafal rumus dalam belajar matematika dan menghafal juga di dalam pelajaran lainnya. Dan untuk yang kelas 9 pastinya harus lebih giat untuk menghadapi ujian, praktik, dan lulusan. Nah, jadi ketua OSIS dari SMP 9 memberikan motivasi kepada kalian untuk rajin belajar, giat belajar, dan ini ya memfokuskan untuk ujian ya. Terima kasih untuk Adelia, Ananda atas waktunya. Terima kasih ya. Nah, sahabat RBT TV, saat ini saya sudah diapit oleh kedua wanita cantik, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 dan Pembina OSIS urusan kesiswaan SMP Negeri 9. Nah, siapakah beliau? Kepala Sekolah Ibu Leni Herniati dan Pembina OSIS Ibu Amina. Bagaimana Bu? Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Apalagi di pandemi ini ya Bu ya? Iya. Nah, kesibukan sekarang apa Bu? Apalagi kan di awal bulan Februari ya Bu ya, kita mulai masuk lagi new normal ya Bu. Jadi di awal kita masuk itu tanggal 4 Februari 2021 yang seharusnya kita masuk di bulan Januari kan. Jadi karena penundaan dikarenakan daerah kita semakin meningkat kasus COVID ini, jadi kemarin saatnya kita masuk di Januari, pertengahan Januari, akhirnya kita masuk di tanggal 4 Februari. Dan di tanggal 4 Februari itu juga tidak seluruh sekolah itu mendapatkan izin tatap muka, dikarenakan berdasarkan peta wilayah apakah termasuk dalam zona hijau ataukah zona kuning atau zona merah. Dan alhamdulillah untuk kita wilayah Kecamatan Merigi Kelindang ini kita masuk dalam wilayah zona hijau. Iya. Jadi di tanggal 4 Februari itu kita sudah diizinkan untuk mengikuti tatap muka dengan tentunya dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat, itu kan yang disebarkan oleh
pihak dinas kesehatan. Ada syarat-syarat atau standar-standar yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah. Nah, jadi di tanggal 4 Februari sampai saat ini di bulan Maret, alhamdulillah proses belajar mengajar kita di SMP Negeri 9 Bengkulu Tengah ini berjalan dengan aman, lancar. Hingga saat ini tentunya dengan pengurangan waktu lebih kurang itu 4 jam kita diperbolehkan untuk mengadakan tatap muka dalam 1 hari. Terus syarat untuk sekolah sendiri apa Bu untuk bisa masuk seperti biasa Bu? Dari ini. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diedarkan oleh pihak pemerintah daerah yang dalam hal ini dari pihak dinas kesehatan bekerjasama dengan dinas pendidikan memberikan syarat bagi sekolah yang akan melaksanakan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Pastinya banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi, seperti sekolah harus menyediakan sarana-sarana penunjang kesehatan seperti termogan atau pengukur suhu badan, kemudian menyediakan wastafel tempat cuci tangan di setiap ruangan, berikut dengan sabun cuci tangan atau hand sanitizer, dan sekolah juga harus menyiapkan logo-logo yang berhubungan dengan kesehatan di setiap wastafel atau setiap tempat pencucian tangan. Itu di atasnya harus kita kasih logo-logo yang tujuannya adalah untuk selalu mengingatkan anak-anak bahwa kesehatan itu bagaimana cara menjaga pola-pola kesehatan. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan selain dari yang sudah disebutkan tadi, kita juga menyiapkan cadangan masker. Jadi sekolah harus menyiapkan cadangan masker apabila ada anak yang lupa atau kehilangan maskernya, nanti sekolah bisa menyiapkan atau memberikan kepada anak-anak tersebut. Dan apabila ada anak yang terdeteksi sakit, maka anak harus segera dipulangkan. Atau kalau misalnya ini kita kasih tindakan sementara, itu mungkin kita suruh istirahat di ruang UKS. Ada nanti pembina UKS-nya yang di ruangan itu untuk sekedar memberi pertolongan pertama kepada anak. Tapi kalau seandainya dilihat gejalanya sudah agak tingkatnya sudah agak parah, maka anak harus dipulangkan. Kalau misalnya panasnya tinggi seperti itu, maka anak harus segera dipulangkan. Terus tata cara anak-anak masuk sekolah sendiri gimana Bu? Apa ada guru piket di depan untuk termogan yang kayak itu tuh, pengukur suhu, cuci tangan dulu gimana Bu? Oh ya, jadi kita dari sekolah kita membentuk tim piket. Setiap hari kita membentuk tim piket dari beberapa orang guru. Kalau di sini kan misalnya kita terdiri dari 20 ya Bu, 20 guru. Bagi sekarang video. Jadi kita bagi itu setiap hari itu ada 4 orang atau 3 orang guru yang piket dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya. Jadi tugas daripada guru piket ini itu menyambut anak di depan pintu gerbang. Begitu anak sampai nanti dibagi kelompok berdasarkan posisi gurunya. Nanti guru akan memeriksa atau mengecek suhu kondisi anak. Nah, jadi setelah dicek suhu, anak dipersilakan masuk dan diizinkan untuk mencuci tangan. Dipersilakan untuk mencuci tangan, kemudian baru mereka diizinkan untuk masuk ke ruang kelas. Dan proses belajar kita juga tidak ada jeda untuk istirahat. Jadi waktu terus berlangsung sesuai dengan jadwal hari itu. 3 atau 4 buah mata pelajaran itu diatur sesuai dengan jadwal waktunya sampai jadwal terakhir waktu yang berapa jam itu Bu? 4 jam. 4 jam berarti yang digunakan itu 4 jam. Jadi waktu itulah yang digunakan oleh guru-guru untuk memberikan materi kepada siswa. Berarti siswanya dibagi ya Bu ya, kalau nggak salah dibagi, ada sip-sipnya ya Bu? Ya, dibagi 2 sip.
Kalau dibagi seperti itu kan kita harus menjaga jarak, Bu. Dirombak lagi berarti posisi bangku di kelas. Kita kan nggak boleh dekat-dekatan kan, 1,5 meter ya Bu ya minimal. Iya, minimal 1,5. Jadi begini, jumlah siswa kita kan ada 243. Iya. 243 itu kita ada ruangan 9 ruangan. Artinya kita tidak memungkinkan untuk memadatkan anak dalam jumlah kapasitas seperti itu. Dalam suasana normal seperti itu kemarin, cuman di dalam masa sekarang, masa pandemi ini, jadi dalam 9 rombel ini dengan jumlah siswa seperti itu kita bagi dua. Katakanlah mereka ini shiftnya menggunakan shift ganjil dan genap. Iya. Kalau misalnya ganjil itu masuknya dari Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Ya, kalau genap artinya mereka masuk dari Kamis sampai Sabtu. Nah, jadi 243 siswa ini tadi dibagi 3 hari genap ganjil gitu kan Mbak. Nah, jadi dalam satu kelas itu ada yang terdiri dari 15 atau sekitar 17 orang. Jadi tidak terlalu padat dan juga jarak itu bisa diatur. Diatur ya Bu ya. Jadi karena kan ini udah dibagi dua ya Bu ya, ganjil genap. Berarti masa libur anak-anak lebih panjang Bu. Terus masa belajar dia di sekolah juga cuma 4 jam dengan mata pelajaran yang sedikit. Itu bagaimana Bu? Waktu belajar anak, apa di rumah dikasih tugas lagi atau gimana dari guru? Oh iya, jadi ini kita itu kombinasi. Karena anak tadi kan dibagi menjadi 2, artinya 3 hari mereka belajar di sekolah, 3 hari lagi mereka belajar di rumah. Ya. Kita ini kombinasi, artinya ada pelajaran luring, ada pelajaran daring. Kalau kemarin itu kita terapkan luring dan daring. Kalau sekarang itu ada tatap muka, sudah tatap muka, artinya 3 hari mereka daring di rumah. Jadi sebenarnya mereka itu tidak libur, bukan dikatakan libur ya, tapi mereka belajar di rumah. Belajar di rumah ya. Di waktu tatap muka nanti mereka dikasih materi oleh gurunya, diberi materi oleh gurunya. Nanti diberikan tugas-tugas sampai di rumah. Setelah 3 hari yang sesi pertama nanti istirahat di rumah 3 hari, itulah kerja yang harus mereka kerjakan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan kemudian mengirimkan kembali apa yang tadi diperintahkan oleh guru. Ada yang melalui sistem online, melalui grup WA, ada juga yang mengantar langsung ke sekolah. Ya, karena mereka mungkin jarak tempatnya, tempat tinggalnya jauh, wilayah jauh, otomatis mereka tidak memiliki jangkauan sinyal, mereka nanti mengantarkan tugas ke sekolah seperti itu. Jadi berarti ada paling jauh murid-muridnya Bu dari daerah mana aja Bu? Yang di sekolah di SMP 9 ini? Paling jauh, ada nggak saya dari tidak bisa menjelaskan wilayah ini secara detail ya. Mungkin Ibu Aminah sebagai penduduk asli di sini, jadi mungkin sudah lebih tahu tempat kondisi wilayah. Di mana wilayah yang terjauh? Iya. Itu kalau di ini siswanya itu yang jauh itu Desa Susuk. Desa Susuk itu sebenarnya bukan di kecamatan kita, itu kecamatan Murgi Sakti. Berarti udah di luar kecamatan ini ya? Tapi kalau dilihat dari jalur jarak tempuh lebih dekat dengan kita, Lindang. Maka yang Susuk ini ke sekolahnya tempat kita. Kalau dia ke Murgi Sakti, ya mungkin dia agak lewati kecamatan kita lagi dia. Itu yang kejauh ya Susuk, Desa Susuk. Nah Bu, pas banget ngobrol sama Ibu yang bidang ini ya Bu ya, OSIS. Nah, kesiswaan itu Bu, kemarin kan udah masa pandemi nih, pasti ada perbedaan perilaku maupun karakter anak-anak. Sebelum pandemi, waktu pandemi belajar di rumah, pasti otomatis guru-guru tidak bisa secara langsung melihat ya Bu ya perilaku anak. Itu perbedaannya besar nggak Bu? Perilaku anak sekarang waktu masuk sekolah. Kalau kita perhatikan perilaku siswa kita dibanding masa pandemi dan sebelum pandemi jauh sebenarnya. Karena kalau sebelum pandemi kita bisa kontrol dari pelajaran kita dari pagi sampai jam 12 lewat atau jam 1 dan pulang itu benar-benar anak itu terkontrol di sekolah. Hanya kalau masa pandemi ini kita punya waktu hanya sedikit. Yang 10 anak siswa sudah pulang. Belajarnya dari cuma 4 jam pelajaran. Mulai dari tingkah laku siswa,
sangat jauh berbeda. Ya mungkin dari kenakalan, mungkin pengaruh di sini, pengaruh dari seringnya bermain dan sebagainya. Lebih banyak waktu bermain dibanding dengan belajar. Iya. Nah, di situ mungkin menyiapkan anak ini. Kalau kita perhatikan SMP ini, gimana ngomong ini, Bu? Agak mengalami banyak kemunduran gitulah. Terutama dari segi etika moral. Iya, benar. Mungkin tadi pengawasan orang tua, guru juga Kurang penting ya, Bu. Iya, Ya, sekarang kurang. karena kan situasi, kondisi dan waktu juga. Jadi anak-anak itu banyak mengalami penurunan dalam hal etika, misalnya kan dari segi kesopanan, norma kesopanan, terus juga kedisiplinannya itu sudah sangat sulit kita kondisikan bagi guru-guru ya. Jadi banyak keluhan-keluhan dari para guru, wali kelas itu. Setiap harinya ada saja anak yang bermasalah, terutama dari segi kehadiran, kemudian dari segi kedisiplinan mengerjakan tugas, banyak sekali terjadi masalah. Akhirnya kita adakan semacam pertemuan kelas kepada orang tua. Jadi bukan cuma untuk anak, tapi juga kita adakan pertemuan dengan orang tua. Jadi dalam 1 minggu itu nanti kita acak dari kelas berapa sampai kelas berapa yang anak-anaknya memiliki atau bermasalah. Itu dari segi apa saja, misalnya dari segi kedisiplinannya, pelanggaran apa moral etikanya. Nanti kita panggil orang tuanya, dipanggil, nanti kita komunikasi dengan orang tua untuk mencari solusi yang terbaik. Dan tentunya kita dari pihak sekolah maunya kita itu bekerja sama dengan orang tua, saling bahu membahu untuk mengembalikan kondisi ini, setidaknya menormalkan kembali situasi ini. Harapannya anak-anak itu jangan sampai terlalu jauh, kan? Karena pada saat ini yang sudah banyak terjadi itu terutama kasus-kasus pernikahan dini, terus masalah kriminal, pencurian, segala macam pelecehan. Terus yang lebih meningkat lagi ini kasus-kasus seksualitas. Seksual itu sudah seperti tadi yang kita ceritakan, mungkin karena pengaruh dari ini tadi di rumah, gadget, di rumah megang gadget terus tidak mendapat perhatian dari orang tua kurang dari orang tua ya. Karena dilemanya, kalau kemarin anak-anak kan, kalau dulunya anak-anak itu kita larang untuk membawa HP ke sekolah. Justru sekarang anak-anak harus belajar dari handphone, dari gadget. Cuma ada yang tidak bisa menggunakan ini secara bijaksana pada mestinya. Yang seharusnya kita mendapat bantuan kuota, kita dibelikan orang tua gadget ini dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, tapi anak-anak salah menggunakan atau salah mendefinisikan penggunaan daripada gadget ini. Jadi sekolah sendiri untuk mengatasi perilaku anak-anak saat ini ya Bu, membawa ini ya Bu ya, mengundang orang tua, mengajak pertemuan ya Bu ya, sama ada mungkin sosialisasi juga ya Bu. Terus Bu, kan sekarang ini ujian nasional itu ditiadakan ya Bu ya, dijadikan sekarang ujian sekolah, dan itu juga dinilai dari perilaku juga ya Bu? Iya, ada poin-poinnya apa aja Bu kalau dari penilaian untuk kelulusan sendiri dari ujian di nasional kan ditiadakan gitu Bu? Jadi kemarin sudah kita bahas bersama ini tahapan-tahapan dari kelulusan nih Mbak ya, kelulusan dan kenaikan. Nah, jadi tahapan-tahapan yang harus mereka lalui itu, pertama kemarin kan ancang-ancang itu ada namanya AKN, tapi kita belum bisa, masih dalam posisi kita uji coba sekarang. Mudah-mudahan nanti di bulan September kalau nggak salah temanya itu di bulan September mungkin sudah bisa kita laksanakan. Tapi untuk proses pengambilan nilai sendiri di akhir semester itu
kita ada namanya portofolio. Kalau untuk lulusan ada portofolio, kemudian ada yang namanya praktek, ada juga tryoutnya. Nah, jadi nanti nilai-nilai ini nanti akan digabungkan dengan nilai akhir. Itu nanti menjadi nilai ketentuan atau penentuan daripada kelulusan itu sendiri. Mungkin Bu Alina ada yang menambahkan? Ya, kalau kita perhatikan masalah ini nilainya, kami itu kan kita kan K13 di sini. Iya. Yang kemudian nanti K1-nya kita ambil yaitu spiritualnya dulu. Dan pada saat masuk kan berdoa nggak anak ini disalam. Kalau sekarang kan nggak bisa yang namanya salam kan Nggak bisa sebenarnya, Bu. Ini mungkin salam budaya, Iya, mungkin selanjutnya sosialnya. Nah, sosial di sini lah sikap tingkah laku anak kita perhatikan. Baru nanti nilai pengetahuannya juga kita lihat. Memang nilai harian kami tidak terlalu tepat penilai harian untuk sekarang, karena kami lebih banyaknya ke praktek atau keterampilan kebanyakan sekarang. Karena kan kalau kita ambil nilai harian waktunya aja sempit. 4 jam cuma Iya, banyak cuma 40 menit 1 jam pelajaran. Mungkin kan di rumah nanti anak akan mengerjakan proyek-proyek ya. Proyeknya diberi waktu seminggu. Nanti ada portofolio dia kirim dengan guru mata pelajaran. Nah, itu yang mungkin nanti nilainya. Banyakannya ke hasil anak itu sendiri, karya anak yang akan banyak kami nilai. Berarti karya, kesopanan juga. Iya. Jadi penilaian norma-norma itu dimulai dari masuk tanggal 4 Februari kemarin ya, Bu? Iya. Sebenarnya dalam itu sudah mulai kita. Iya. Tapi kalau bedanya untuk sekarang itu, Bu, kita di KI3-nya itu agak dikurangi sedikit itu. Ada pengurangan pengetahuan di segi situ karakter. ya. Terus kalau soal-soal, Bu, itu dapat perkumpulan antar guru-guru juga, Bu? Gimana itu, Bu? Kalau untuk soal-soal ujian? Oh iya, kalau soal itu kemarin sudah disepakati. Ini kalau untuk kelas 9, kelas 9 kan menghadapi ujian akhir semester, itu sudah difinalkan itu melalui musyawarah guru, musyawarah guru atau MDMP. Ada 7 mata pelajaran yang dibuat oleh pihak MDMP. Selebihnya 3 buah lagi itu prakarya, PJOK dan seni budaya itu dikembalikan ke sekolah. Artinya dibuat oleh guru di sekolah. Selebihnya itu nanti kalau untuk kelas 9 itu dibuat oleh forum MGMP. Kalau untuk kelas 7 kelas 8 sendiri itu dikembalikan juga ke sekolah. Lalu juga mungkin nanti ada ketentuan selanjutnya yang mengenai untuk kelas 7 kelas 8 belum ada kita kepastian apakah nanti juga akan dikembalikan ke MGMP juga atau dikembalikan ke sekolah. Kalau itu kelas 7 kelas 8 yang difinalkan kemarin itu kelas 9. Kelas 9 ya, Bu ya. Berarti untuk kelas 9 sendiri itu 10 ya, Bu, 10 poin ya. 7 dari MGMP, 3 dari dikembalikan ke sekolah. Berarti 10 poin untuk menentukan Mata pelajaran kelulusan itu. Kalau kemarin kan waktu PUN itu cuma 4 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, sama matematika. Kalau sekarang 10 mapel itu semua menjadi ketentuan daripada kelulusan itu. Sudah mulai berarti, Bu, dari sekarang ya, Bu? Sudah. Kira-kira kapan, Bu, untuk ujiannya sendiri? Ini udah mulai tryout apa belum, Bu? Hari tanggal 15. Tanggal 15 jadwal sudah diatur, kemarin sudah melalui rapat sekolah. Jadwal sudah mulai diatur. Kemungkinan di sebelum puasa pas sudah puasa dulu. Itu kalau untuk tryout dengan PTS Rempak di sini itu tanggal 15 Maret ini. Lanjut kalau untuk ujian sekolahnya itu kalau dilihat tadi April. Iya, sudah masuk bulan puasa ya. Oh, berarti bentar lagi ya, Bu ya. Sekarang udah mau pertengahan Maret juga. Nah, berbicara tentang ujian sekolah sudah. Terus, Bu, Ibu pengurusan OSIS ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk pembina OSIS sendiri ada nggak, Bu, program-program apalagi di pandemi saat ini, Bu? Iya. Kalau masa pandemi ini sebenarnya agak istilahnya mandek kita masalah program OSIS ini. Berbeda dari tahun-tahun kemarin yang ada pandemi. Kita dari 8 bidang itu sudah mulai berlangsung.
Kalau dulu itu misalnya bidang 1 tuh anak MSA itu karena belum pandemi ini ya, kita ngadakan sholat berjamaah, zuhur. Terus sekarang kan nggak bisa. Nah palingan di sini sudah saya ini kumpulkan siswa itu rapat OSIS. Itu untuk bidang 1 mohonlah ketua bidangnya membuat absen, sampaikan dengan kawan-kawan karena nggak satu desa ini. Kita ini sebanyak 7 desa, SMP sini ini. Coba melihat siswa-siswanya, ajak siswanya untuk melaksanakan sholat gitu. Itu salah satu programnya karena kita nggak bisa melaksanakan di sekolah. Itu adanya bidang keduanya mungkin kita disiplinan kawan-kawan kalian di sekolah ini, mohon masalah pakaian, masalah kerapian dan sebagainya. Baru itu terus yang lain baru batas pembuatan taman sekolah baru di situ ya. Karena membuat kalau bukan ada yang namanya olahraga, pramuka itu semuanya nggak bisa kita laksanakan. Iya benar. Sebatas itu aja dulu ke sekarang Baru prosesnya ya. Berarti ini ya Bu ya, program-program yang dulu pernah berjalan itu apalagi yang mengumpulkan orang-orang banyak. Iya benar. Terkendala ya Bu ya. Paling sekarang kalau ngadakan ngajak siswa untuk berkembali itu sebatas shiftnya saja dipanggil. Shift 1 misalnya siapa anggota OSIS itu kumpul ngadakan kegiatan. Nah, ada waktu kemarin masa pandemi Bu yang Maulid Nabi Bu ya. Iya. Pernah ngadakan Maulid Nabi itu juga dipilih per shiftnya. Nah itu pernah kami ngadakan programnya, itu bidang 1 OSIS ngadakan berarti lomba ceramah. Lebih kurang ada 40 siswa yang kita ajak terlibat. Lomba ceramah dari kelas 7 sampai kelas 9 itu pesertanya boleh bahkan 2 orang per kelas. Baru batas itu yang bisa kita ini laksanakan. Ya. Untuk kedepannya Bu ada nggak? Apalagi kalau nggak salah bentar lagi Isra Mi'raj Ya, ya. Isra Ada ini, nggak kegiatan ya. OSISnya? Untuk sekarang belum kami ini kan insya Allah akan kami adakan itu. Nah, itu dari kemarin saya sudah bincang-bincang dengan guru agama, dimana apakah kita panggil penceramah gitu kan ngajak anak. Karena di sini juga sebenarnya bagus masalah mental dan sikap anak ini kan perlu. Iya Bu. Iya, perlu kita bimbing terus anak. Nanti ada masalah kepintaran dan sebagainya. Iya. Utamanya adalah akhlaknya. Norma Iya, ya, norma perilaku dia. ya Bu. Jadi saya awal dari tadi ngomong tadi benar-benar kami dan guru sebenarnya agak kelabakan kan. Jelas-jelas agak seperti ini ternyata dampak dari pandemi ini ya. Ampun, selama ini siswa mungkinan bagi dia nih kaget karena hampir 1 tahun kemarin Bu ya kita di rumah dari di rumah bulan saja apa ya? itu. Dari bulan Dari Maret kemarin tanggal 16 tanggal 16 karena itu kemarin putus waktu anak mau UAS itu selalu 1 kali UAS kemarin langsung 17-nya langsung libur total. Nah, apalagi si kelas 7 kemarin itu masuk sini kan belum langsung tatap muka, dia langsung daring kemarin. Maka banyak yang nggak kenal dengan gurunya gitu. Nah, pas baru masuk ternyata memang jauh ini. Tapi tetap kami usaha, ibu sekolah juga ngomong, kita nggak sama-sama-samannya ngomong, membicarakan dengan anak, memberi bimbingan itu yang dulunya supaya anak-anaknya ada perubahan. Begitu juga dengan orang tuanya, ada permasalahan dengan siswa, cepat-cepat kita tangani, kita panggil, buatlah kelas khusus orang tuanya, biar ada timbal balik. Ada di sini karena rata-rata penduduk di petani, ya kita nggak bisa ngelak. Pagi hari kan berangkat kebun dia, tahu-tahu anaknya kan berangkat ke sekolah. Nah, pas dipanggil baru dia tahu anaknya sampai berapa hari di Pulau Sesmetanya, enggak, anak kami sekolah katanya. Hari ini kaget terus tugas-tugasnya Bu, nggak tahu kami Bu katanya masalah tugas. Nah di sini lah memang peran orang tua guru nggak ada urusannya, tidak bisa kita ini untuk kemajuan siswa. Kewalahan nggak Bu sekarang? Apalagi kan kata Ibu tadi kelas 7 itu dari SD ya Bu ya, tiba-tiba dia masuk SMP nggak ketemu sama gurunya. Sekarang malah mau masuk kelas 2 ya Bu, ketemu gurunya. Itu kewalahan menghadapi anak kelas 1 atau kelas 3-nya? Kalau kami kalau dilihat dari pembicaraan dari kelas 7 yang berkewalahan ya, kelas 7. Nah, kalau kelas 8, kelas 9 kan sudah tetap muka dengan kami, dan gurunya sudah kenal. Berarti tinggal moles saja ya? Iya. Kalau yang ini ngolah benar. Iya, benar dia ini. Waktu biasa kemarin kan kita ada PLS kalau dulu kan, beberapa hari kan bisa kita bimbing. Nah, cuman ada 1
hari hanya sosialisasi COVID ya Bu ya. Iya, Sosialisasi itu pun juga COVID, dibagi itu berapa tuh, sesi. iya. kemarin itu. Waktunya dipersingkat, hanya masalah menjelas masalah COVID sudah. Belum ada kita masuk masalah bagaimana penanganan semuanya. Gitu. Sampai bulan Oktober. Iya. Oktober baru bisa kita tetap muka sebentar. Terus Mulai. diberhentikan lagi, ditutup lagi. Oh, berarti sempat masuk Iya. juga Iya. Oktober kemarin. Masuk lagi sekitar bulan November ya Bu. Iya, iya. November, terus Januari, perkiraan kita Januari sudah bisa masuk kan awal tahun ajaran baru semester 2. Ternyata kita ditunda lagi sampai Februari. Jadi kita memang kuantitas pertemuan kita dengan anak itu memang kurang. Banyak kendalanya ya Bu ya. SMP-nya aja berapa? 10 berapa orang lah? Ya, Laut. Sekitar 5 orang yang nikah. Udah menikah, yang lainnya ada yang Ini. pindah, beberapa orang pindah, Pindah. ada lagi juga kasus. Berarti dampaknya besar ya Bu ya karena Sangat pandemi besar. COVID ini ya Bu ya. Nah Bu, kan sekarang pasti adanya penerimaan siswa baru Bu. Itu kira-kira untuk menggambarkan SMP 9 dalam satu kata biar siswa-siswa yang anak SD tuh langsung ke SMP 9 Bu. Kira-kira apa Bu kata yang SMP 9? Menggambarkan memang SMP 9. Kalau saya ini Mbak, saya melihat itu dari dalam dulu. Apa yang saya lihat di dalam ini, saya lihat dari gurunya, dari anaknya, itu semangatnya. Ya, Nah, dari guru-gurunya kalau semangatnya luar biasa. Nah, mereka sebenarnya kan tidak mengenal waktu, selalu tetap ada, gitu, kompak. Jadi satu kata kalau saya itu terus sedikit ya. terus Semangat. SMP 9. Kemajuan SMP 9. Iya. Dari Ibu sendiri semangat juga Bu. Ya semangat SMP Semangat. 9, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya ya. Lanjutnya siswanya juga semangat. Namanya keadaan baru harus diterima. Iya. Apapun kondisinya kita Iya, harus tetap terima. semangat. Iya. Nah Bu, terakhir pesan untuk anak-anak di luar sana, murid Ibu ataupun di luar sana yang lagi menempuh pendidikan Bu, untuk semangat terus belajar, boleh Bu kasih motivasi maupun pesan pada anak-anak. Iya. Jadi kalau namanya sakit dan penyakit itu kan satu sumbernya itu datangnya dari Allah. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Jadi apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, keterpurukan apapun kita, seterpuruk apapun kondisi kita harus tetap bangkit, tetap belajar, tetap menuntut ilmu setinggi langit. Kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya kita jangan pernah berputus asa untuk meraih bekal kita di masa depan. Karena pendidikan itu sangat penting. Banyak orang kaya, banyak orang yang sukses, tapi tanpa dibekali pendidikan, kekayaan itu tidak ada artinya. Jadi memang pendidikan itu sangat penting, ilmu itu sangat penting. Ilmu itu tidak hanya untuk sebatas akhirat dunia, tapi juga untuk akhirat. Jadi kejarlah ilmu itu untuk bekal kita dunia dan akhirat. Kejarlah ilmu untuk bekal ya Bu ya. Iya. Ya. Dari Ibu sendiri, boleh Bu memberikan motivasi buat anak-anak di luar sana. Untuk siswa-siswi sekalian yang Ibu sayangi, kami sebagai Dewan Guru sangat berharap sekali kepada siswa-siswi untuk bersemangat untuk sekolah, bahwa kebahagiaan orang tua adalah tertumpu kepada kebahagiaan anak. Mohon raih, yang penting jangan lupakan untuk sholat ya, karena itu adalah kemuliaan pertama kita. Belajar, dimanapun kalau kita pun memiliki pembelajaran yang tangguh kuat, ke apapun benteng yang menghadang kita, insya Allah bisa kita tangkis. Itu siswa-siswa sekalian, tetap semangat, jangan mudah terpengaruh terhadap lingkungan. HP yang kita miliki itu jadikan itu sebagai bahan belajar, bukan untuk sebagai perusak diri kita. Kalau rusak, pernah saya Ibu katakan paling gampang
yang lebih susah itu adalah untuk mencapai satu kesuksesan untuk diri kita. Satu lagi pesan ibu, kebahagiaan keluarga itu adalah tergantung kepada anak. Terima kasih. Terima kasih ya Bu untuk ngobrol-ngobrol atau berbincang di tengah kesibukan sekarang ini ya Bu ya. Nah oke sahabat RBT TV, itu tadi episode kali ini yang di SMP 9 bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 9 dan bidang kesiswaan ya Bu ya. Sering lupa. Nantikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa untuk follow media sosial kami. Dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Nah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. SMP Negeri 9 Bengkulu Tengah, semangat! Yeah!